Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Qala radhiyallahu anhu wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fi dharain amin ya rabbal alamin. Qa'idatun mi'ah wa khamsata ashar. Qaidah 115. Qala radhiyallahu nuraniyatul azkar muhriqatun li awsafil abdi wa musiratun li hararati nafsihi bin hirafin nafsi an tabi'iha famin thamma umira bis salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam ma'aha li'annaha kalma'i tuqawin nufusa wa tudhibu wahajat tiba'i wa sirru dhalika fi sujudi li Adam inda qawlihi wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Nuraniyatul azkar muhriqatun li awsafil abd, bahwa cahaya zikir itu membakar sifat-sifat hamba, sekaligus musirah, isarah, mengobarkan, membangkitkan li hararati nafsihi, hararah yang artinya tensi nafsu, ya, tabiha, dipalingkan nafsu dari tabiatnya. Ketika nafsu dibakar oleh api zikir, maka yataqallas tabiatun nafs, yakni tunduk, ya, mengecil, ya, atau Allahumma salli, haznya itu, karena selama ini dia mendapat nafsu itu mendapatkan, artinya haz itu kan mendapatkan bagian keinginan, keperluan, fungsi nafsu, seperti ghaflah, ma'asi, ya, atau untuk tujuan-tujuan yang mensyarikatkan, yang menyimpang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bukan persoalan kebaikan atau keburukan apa yang dilakukannya, tetapi lillah au lihadzin nafas, itu saja persoalannya, ya, karena Allah apakah atau untuk memenuhi keperluan nafsu, ya. Maka nafsu adalah sesuatu yang bertentangan daripada Allah, hak dan syariah. Nah, sifat-sifat itu terbakar, ya, yang disebut sifat hamba itu, ya, terbakar oleh api zikir. Karena api zikir itu muhriqah dan muthirah, ya. Dari sinilah diperintahkan membaca salawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersamaan menyertakan zikir itu, karena tentunya membangkitkan panas, ya, sehingga perlu kesejukan. Maka kesejukan itulah salawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu asarnya, nurnya, nurul azkar dengan nurus salawah. Orang yang banyak membaca selawat, maka dia akan lembut jiwanya, ya, lembut jiwanya. Kalma'i tuqawin nufusa, seperti air memperkuat jiwa, ya. Tubuh kita kalau kurang air, dan juga menghilangkan gejolak tabiat nafsu itu. Itu fungsinya salawat, ya, ketika dipanaskan, ya, oleh cahaya zikir, dibangkitkan kobaran panasnya nafsu itu, karena nafsu tidak mendapat haznya, tidak mendapat bagiannya, maka dia ada difa, ya, ada ad-difa wa dafa,
Gitu. Ada membela dan sekaligus menolak, karena bukan konsumsinya ya, bukan makanannya, maka dia melepeh itu. Ya, itu sebab kenapa manusia itu letih ketika melakukan kebaikan, karena nafsu menolaknya. Karena selama ini orang melakukan kebaikan itu karena nafsu. Jadi nyaman-nyaman aja. Itu namanya yang disebut khida', ya, khida'un nafs. Orangnya akan maghrur, ya, akan terpedaya. Itu, tapi yang perlu kita pahami bahwasanya zikir dan salawat ini ya, li ajlillah. Ya, li ajlillah. Wa sirru dzalika fi sujudi li Adam 'inda qaulihim. Ya, dan ketika sujudnya Adam juga sirnya adalah itu. Ya. Disujud kepada Adam. Sujud kepada Muhammadiyah. Ketika iblis dan ketika itu bersama dengan malaikat, wa nahnu, kami telah mensucikan dengan memujimu, bertasbih dengan memujimu dan menyucikanmu. Allah menjawab, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ya, Allah berfirman, sesungguhnya aku lebih mengetahui apa-apa yang kau tidak ketahui. Walihadza amara al-masayikhu bis-salati ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam inda ghalabatil wajdi wadz-dzauq. Nah, oleh karena itu para masyayikh memerintahkan membaca selawat ketika dilanda oleh rasa wajad dan dzauq. Orang zikir illallah 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 la ilaha illallah la. Ya. Nah, itu kemudian ketika membaca selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka diseimbangkan, ya, tidak larut kepada dzauq, ya. Tidak larut kepada wajad daripada azkar, tahlil. Itu. Orang banyak menyangka bahwa nur itu madiyah, materi, ya. Bukan. Kenapa ada nur dalam zikir, ada nur dalam salawat, ya? Memang salah satu konsekuensi lah, ya, karena zikru nur, ya, pada ibadah itu, pada zikir itu, ya, pada akhlak itu, pada ilmu itu, ya, memang semuanya nur. Maka orang sufi menjadikan nur itu wasilah Allah untuk mentajalikan kehendaknya yang terdapat di dalam ilmunya itu. Apa yang Allah inginkan, Allah memiliki segalanya, maka tajallinya adalah nur. Ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang menyebutnya nur, as-salatu alayya nurun fil qalbi, kata Rasulullah. Membaca selawat kepadaku itu cahaya di dalam hati. Bahkan wa nurun fil qabri, juga cahaya di dalam hati, di dalam kubur. Bahkan nurun ala sirat, cahaya di jembatan Siratal Mustaqim. Artinya selawat ini munawwiratul qalbi, yang menerangi. Artinya kalau cahaya datang, maka zahabatiz zulmah. Dan sekaligus hilanglah, ya, yang disebut junudus syaitan, ya. Kaki tangan syaitan itu yang
sudah setan menggunakan tubuh manusia ini, ya, dikuasai oleh setan, anggota tubuh itu. Nah ketika ada, itu kan zulmah namanya. Nafsu zulmah, setan zulmah. Nah ketika ada itu nur, maka hilang nur itu. Tetapi yang perlu dipahami, ini berlaku berjalan ketika seseorang sudah sudah takhalli an mazmumatin nafs. Itu sebab untuk mengubah mamlakatun nafas itu dalam diri manusia, dia mesti melakukan perubahan. Apa yang disebut mujahadatun nafas itu. Ya. Maka yang perlu dilakukan ketika seorang mubtadi, dia melafalkan zikir la ilaha illallah atau Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, yang susunannya orang sudah sudah menjadi sunnah, ya, minal awalin ilal akhirin. Membaca istighfar dulu, astagfirullah. Ya. Berbeda pendapat, ada la ilaha illallah dulu, ada selawat dulu. Ya. Mula-mulanya orang membaca la ilaha illallah dulu. Ilallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mungkin tanpa dirasakan oleh manusia beban nur la ilaha illallah itu yang hararahnya sangat tinggi, itu banyak banyak membuat jiwa itu menjadi seperti begini, seperti orang membersihkan para preman lah di pasar itu menggunakan jalaliyatul askar, memporak-porandakan, mungkin banyak centang perenang lah begitu kalau secara materi, banyak banyak kerusakan lah begitu. Tetapi kalau coba datangkan ulama misalnya, tentu suasananya akan lembut. Nah baru serahkan kepada askar gitu. Itu barangkali perbedaan mazhab masyrik dan mazhab maghrib kalau kita boleh sebut begitu. Masyrik akan mendahulukan la ilaha illallah baru salawat ala nabi. Tapi kemudian maghrib salawat dulu, kemudian la ilaha illallah. Sejukkan dulu baru dipanaskan. Ya. Ini tidak dapat dideteksi oleh pikiran dan oleh fisik. Panasnya, sejuknya. Namun lebih menunjukkan kepada sikapnya nanti. Kepada temperamentalnya. Katakanlah orang kebanyakan makan terong bawaannya ngantuk gitu ya. Kebanyakan makan daging kambing misalnya, kebawaannya garang begitu. Itu kan makanan fisik dan pengaruh kepada fisik. Begitu juga ketika rohani mendapat makanan zikir yang jalali gitu. Tahlil la ilaha illallah la ilaha. Jalali mungkin akan cenderung nanti akan melahirkan sorot wajah, muka, perilaku, sikap, kelihatan kaku, kasar gitu. Mungkin orang tidak disadari kenapa dari zikir itu mempengaruhi jiwanya itu. Sama dengan orang yang tidak zikir sama sekali, gersang kayak kuburan. Maka itu yang ilustrasi Nabi kan begitu. Rumah ketika tidak ada zikir seperti kuburan. Begitu juga tidak ada penghuni seperti kuburan. Begitu juga bahkan Nabi mengumpamakan orang yang zikir seperti orang hidup, orang yang tidak zikir seperti orang mati. Tapi ketika orang selalu membaca selawat, itu ada nurul rahmah ya, nurul artinya
secara rohani orang itu akan lembut. Itu sebab ba'du turuq Saziliyah samu tariqus salawah. Ya, torek selawat. Jalan selawat gitu. Nah, maka kalau ketika orang mujahadah, ya, kemudian dia baca zikir lagi, terbakar lagi nafsunya, ya, dimakan tuh asar-asar nafsu wasyayatin, dikasih selawat, disejukkan lagi, seperti itu. Ya, mungkin ketika kita melakukan zikir itu jangan terpikir perkara ini, ya, ini kan kebijaksanaan ulama, ya, menerangkan ini. Mungkin di zaman sahabat, di zaman tabi'in nggak terpikir, tapi dia tahu bahwa dia melakukannya karena Allah wa khalas. Kemudian ada perubahan jiwanya kepada kebaikan. Memang dia itu yang dia inginkan, yang disebut inayatullah, riayatullah, himayatullah. Ya. Dulu tidak detail secara ilmiah diungkapkan, filosofisnya katakan apa. Nah, orang ketika sudah tahu malah berpikirnya itu jadi malah menjadi penghalang dari Allah. Malah ditunggu-tunggu, ini bagaimana ya? Udah lembut belum saya ini? Wah, itu udah makin kacau lah. Apalagi diterangkan, zikir nanti akan timbul ini ya. Zikir lillah bas. Ya, ini adalah kebijaksanaan, ya, para ulama menjelaskan tentang ini. Karena orang yang berakal itu kita artinya berakal, beragama, ya, perlu kepada nur ini. Apalagi seorang yang memang salikin, ya, untuk bagaimana memalingkan dari sifat-sifat, sikap-sikap nafsu itu. Ya, apabila orang berdosa akan mengikuti nafsu, itu kan akan meninggalkan satu noda, ya, sebagaimana dalam hadis Nabi, nuqtah sauda. Itu, ya, nuqtah apa? Naam, nuqtah, titik, nukat, noda, ya. Nuqtah sauda. Maka ketika itu sebuah kinayah, ya, sebuah kinayah. Bukan ada titik betul pun, ya. Cuman artinya diumpamakan kalau benda, kalau titik itu ada. Jadi kegelapan, ya, kebusaman, kemalasan, kegundahan, kegulanaan. Apalah bahasa tabiat kan apa? Kecewa, merana, sengsara, duka, lara, galau, boring. Apalah sejumlah itu kan nukat sauda itu kan. Coba selalu hati itu zikir kepada Allah itu membuyarkan, ya, memecah kegelapan itu. Ya. Memecah kegelapan itu maksudnya seperti itu. Nah, pengaruhnya lebih kepada sikapnya nanti, lembut, sayang, kasih. Ya. Nah, maka dikenal dalam tarekat Saziliyah itu bahwa tariqatuhum mabna ala salati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu. Maka ketika Rasulullah mengatakan as-salatu alayya nurun, jadi memang betul-betul nur. Walidzalika syahidun, oleh karena itu sebagai syahid, ya, waqad asara ilahi Siddiq radhiyallahu anhu, ini diisyaratkan oleh Sidna Abu Bakar Siddiq, as-salatu ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam amhaqu lidz-dzunub, ya, amhaq, menghapus, minal ma'il baridi linnar, seperti air sejuk memadamkan api, bukan sekedar memadamkan api tapi menyejukkan. Ya, itu al-athar dari tentang Sayyidina Abu Bakar ila akhirih, maka falya'tamid. Wa qad nassa fi Miftahil Falah, telah tertulis dalam kitab Miftahul Falah karangan Imam Ibn Athaillah Sakandari ini, anna alamat al-fath sawaranul hararati fil batin,
bahwa ciri-ciri ada pembukaan, ya, ada putuh, ada, ya, akan datang warid daripada Allah, paham, ma'rifah, akhlak, sifat-sifat mulia itu berkobarnya hararah dalam batin, hararah nur itu, panas, ya, dalam batin. Itu dalam masyayikh Maghribiyah, ya, bahwa Imam Ibn Athaillah Sakandari itu menulis dalam kitab Miftahul Falahnya, ulama-ulama Maghribiyah mengatakan seperti itu. Ya, ada tasarruf, ada apa tasarruf itu? Ada yang ajib, ya, pembacaan selawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Taib. Lalu kenapa pentingnya selawat? Maka itu sebab ba'dul turuk sufia menamakan majlisnya majlis salawat ala Nabi, majlis nur, ya. Karena kalau kita tidak mengatakan bahwa selawat itu nur atau putuh atau hidayah, untuk apa kita berselawat? Makhluk Allah bernama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah menyuruhnya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah wasilah, wasait bainana wa bainallah taala. Ya. Bukan hanya syariat, pintunya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, begitu juga hakikat. Ya. Pintunya juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka nur itu hakikat, ya. Hakikat. Namun orang menyangkanya ada nur dalam jiwanya, menyala, ya, mukanya cerah, berbinar-binar. Ya, kalau, ya maaf, orang kulit hitam, ya, tetapi kalau yang melihatnya juga minan nur, baru kelihatan itu nur itu. Seperti la ya'riful alim illa alim, dia melihat min nuri ilmi, ya, la ya'riful wali ilal wali, ya, min nuri ilmi, al arwah junudun mujannada. Semua itu dengan nur mengenalnya, tapi bukan nur maddi, ya, nur hakiki maknawi. Seperti orang punya hub, punya cinta, kenapa lihat orang yang dicintainya bagus aja, ada nur, ya, nurul jamal. Kalau jamal dalam bentuk benda saja, fiha nurul jamal, bagaimana jamalnya jamal maknawi? Ya, dan Nabi adalah suratul jamal, zahiran wa batinan, ya, jasadan wa ruhan, wa ana nur, ya, dan sallallahu alaihi wasallam. Taib, wa qala radhiyallahu anhu, kaidah 116 itu, an-nadhru li sabiqil qismati wa wajibil hikmati huwal qadi bi anna du'a ubudiyatun iqtaranat bisababin kaqtirani salati biwaqtiha wa kadza adz-dzikrul murattab li faidatin wa nahwiha li'annaka idza qulta tadhkirun fa inna ma yudhakkiru man yajuzu alaihi al-ighfal wa in qulta tanbihun fa inna ma yunabbihu man yumkin minhu al-ihmal wa in qulta tasabbubun fajalla hukmul azali an yandafa ilal ilali. Ini apa? Kaidah ini tentang mewajibkan, memestikan, mewajibkan, memelihara doa, ya,
karena melihat hikmahnya. Kita diperintahkan itu. Ya, ada hikmahnya. Maka dikatakan an-nadhru lisabiqil qismah. Memandang bahwa ada qismah sabiqah. Ya, ada namanya al-inayah al-azaliyah. Al-inayah al-azaliyah atau qismah sabiqah. Segala sesuatu maksum. Ya. Dan ada hikmah. Ada usaha yang kita lakukan dan terus maka kismah itu akan dicapai oleh usaha itu. Katakanlah ada takdir, kan takdir itu ada apa namanya, ada dua ya, ada takdir mubram, ada takdir muallaq. Ya. Takdir mubram tanpa sabab terus terjadi. Takdir muallaq, Allah ciptakan segala sesuatu itu ya ada sababnya. Untuk terjadi itu maka Allah berikan sabab. Maka ketika kita melakukan ini namanya hikmah. Ya, malah diberi pahala tuh kita melakukannya oleh Allah. Nah maka dua-dua ini Allah takdirkan. Ya, dua-dua adalah takdirkan. Doa merupakan takdir sebab. Karena dikatakan bi anna doa ubudiyah pertama itu. Ad-doa mukhul ibadah. Bahkan doa itu aktornya ibadah itu. Kemudian dia juga menjadi sabab. Ya, iktironat bisababin. Sekaligus ya doa itu ditandai dengan sebagai sebab. Maka ada takdir yang katanya dirubah oleh doa. Berarti doa ini sebab yang Allah jadikan untuk mencapai takdir yang Allah tentukan. Dan kedua-duanya ini takdir. Maka ketika kita melakukan, ya, ini adalah merupakan hikmah. Diumpamakan antara hikmah dengan doa ini seperti sholat dengan waktunya. Kita sholat ya di waktunya. Ya, ketika kita ingin mendapatkan itu, maka kita melakukan. Ya, luzumiyahnya itulah. Ya, luzumiyahnya antara doa dengan hikmahnya itu, ya, itu seperti luzumiyatus salat ma'a waqtiha. Gitu. Maka begitu juga selain daripada selawat, zikir yang murattab li faidah, zikir yang mengakibatkan ada faidahnya. Zikir ini faidahnya ini, zikir ini faidahnya ini, zikir ini faidahnya ini. Ya, sama. Ya. Maka zikir dan doa dan lain-lain itu tidak merubah takdir dan tidak merubah qadha. Tetapi dia ubudiyah iqtaranat bisababin, gitu aja. Dia ibadah, ketika kita doa ibadah. Namun dia juga merupakan sebab yang Allah ciptakan untuk terjadinya anu. Nah, maka kita berdoa. Maka kita cuman lujumiyahnya tadi antara hikmah dengan doa itu. Itu kan disebut hikmah. Hikmah dengan doa seperti iktiranis shalah. Ya, doa kan sebab ya, sebab dengan hikmah. Ya, itu iktiranis shalah bi waqtiha, seperti itu. Taib. Dengan kita berdoa berzikir kan diijabah tuh. Ya. Sehingga mencapai apa yang dimaksud. Atau paling kurang dengan berdoa maka ada lutuf daripada qadha itu. Ya, kalau juga tidak dikabulkan doa kita terjadi musibah, lalu kita berdoa. Katakan tidak dikabulkan seperti yang kita inginkan, tapi ada lutuf. Itu juga merupakan sababiyatu doa, hikmatu doa. Ada lutuf. Ya, kan tidak dikabulkan menurut keinginan, itu keinginan kita. Maka Allah akan berikan lutuf. Ya, Allah akan berikan lutuf. Karena bahasa tidak dikabulkan tidak ada, cuman menurut kita tidak dikabulkan.
Ya, seperti lutuf atau bukan lutuf. Perkara menjadi mudah kita melakukannya kepada diri kita itu. Sehingga keperluan hajat yang berkobar-kobar itu jadi sejuk, jadi turun. Itu juga merupakan sababiyat atau hikmatul doa. Ya. Maka kenapa ketika dia tertimpa di musibah, katakanlah, contoh yang ya dekat dengan saya lah, lockdown di Maroko tuh. Wah, bergejolak itu kan harapan. Lalu kita istighraq fi doa, ya, maka seperti yang dikatakanlah ya, oleh para masyayikh tentang salawat, tentang doa, maka ada lutuf dalam qadha, ada suhulah, sehingga yubarrid hararatul ihtiyaj gitu. Ya, sehingga sejuk. Ya. Nah, sebetulnya semua hizib itu ada hikmah itu semua hizib. Ya, kalau kita cerita Hizbul Bahr misalnya, As-Sazili, karena artinya kita cerita contoh Sazili karena Sidi Zarruq ini adalah mursyid Saziliyah. Di dalam Hizbus Saziliyah itu ada doa, ada zikir, ya, ada ayatul Quran. Jadi di dalam itu ada apa namanya? Ada hikmah melakukan sebab tuh. Sehingga maksud atau lutuf fil qadha kalau kita baca ya, sebagai doa wasilah kepada Allah. Karena Sidi Abul Hasan Syazili pun membaca itu ketika beliau ada di tengah laut, angin kuat, ombak kencang, dan harapan untuk tenggelam itu sangat besar, sangat mungkin maksudnya. Akhirnya dia mendapat ilham dan kemudian menulis doa di dalamnya dan zikir dan selawat. Dan sekaligus kemudian ketika beliau tertidur, sebelum selesai menuliskan hizib, maka Rasulullah SAW datang dan memberikan dalam ru'yah solehahnya, kemudian menyempurnakan Hizbul Bahr. Ya. Maka ketika baca Hizbul Bahr itu ada al-lutuf fil qadha, ada suhulatul amr, ada tabrid harakatul hararatul ihtiyaj di dalam membacanya itu. Namun tetap sebagai seorang salik membaca itu lillah, la li ajli syai'. Ya, yang diceritakan oleh para masyayikh dalam syarah hizib itu adalah merupakan syai' yang mujarrab gitu. Taib. Maka di situ dikatakan, kalau kita katakan bahwasanya zikir itu sebagai tazkir, memperingatkan kita ya agar tidak lalai. Ya, kita zikir la ilaha, maka dengan zikir itu kita sendiri tazkir kepada diri kita ya, agar ighfal itu hilang, ghafal itu. Kalau kita katakan tanbih, itu juga yunabih man yumkin minhul ihmal, menyadarkan yang tadinya kita kurang abai, yang tidak ya, yang selalu abai kepada kebaikannya. Ya. Idza qultu tadhkirun fa inna ma yudzakir man yajuz alaihi al-ighfal, ya. Wa idza wa in qulta tanbih fa inna ma yunabih man yumkin minhul ihmal. Ya. Lalu bagaimana kalau orang yang sudah hudur? Ya, maka itu adalah tabarruk dan istilzaz bi dzikril habib. Ya. Mereka membaca zikir bagi para aulia itu adalah istilzaz bi dzikril habib. Tapi bagi orang yang lalai ya ighfal, maka tazkir. Wa in qulta tasabbub, kalau kita juga berdoa berzikir itu menjadikan itu sebab, inilah yang dikatakan fajalla hukmul azali an yandhafa ilal ilal. Tidak, maka terlalu agung hukum azal itu
untuk an yandofa ilal ilal, apa itu artinya? Ya, akan disandarkan kepada alasan, ada elat gitu. Dengan adanya doa dikabulkan. Artinya bahwa di sini bahwa qada itu amrun mahtumun katabahullah. Ya, perkara yang sudah tidak dapat diubah, itu sudah mundul ajal. Ya, tidak ditolak oleh apapun, tetapi sejak ajal juga Allah telah takdirkan karena hikmahnya. Dan Allah memerintahkan juga, artinya menciptakan sebab-sebabnya. Dan doa itu salah satu sebabnya yang Allah perintahkan. Gitu. Itu tadi takdir muallak, ya. Sama seperti kita. Allah menuliskan lapar itu adalah menjadi sebab timbulnya keinginan makanan gitu. Nah, sehingga kalau nggak ada lapar, gimana kita mau makan itu? Ya, seperti itulah sebab kalau ada tanda lapar bahwa berarti ada rezeki makan. Begitu juga musibah tuh, bala ketika turun kepada Allah itu. Itu adalah qada yang telah Allah tuliskan gitu. Nah, kemudian Allah perintahkan sebab berdoa, baca selawat, ya, maka dia baca itu. Nah, ketika baca tadi imma memberikan kita kepada mengabulkan apa yang kita maksud, atau tadi lutuf fil qada, atau suhulatul amr, tadi pitabriri hararatul ihtiyaj. Gitu. Itu pun jika dia zikirnya bukan i'timad alal alfaz. Ya, bukan saya berzikir untuk, ya, seolah-olah ada asap kemanjuran yang keluar dari kata-kata itu. Tetapi bukan dia iltiza wal khudu wa tadarru ilallah, maka baru ada nur. Karena nur itu minallah, yakni. Nah, maka itulah dikatakan oleh Nabi, la yaruddul qadar illa biddu'a. Gitu. Takdir hanya dituliskan, hanya ditolak oleh doa. Ya. Itu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya inna du'a yanfa' mimma nazal wa mimma lam yanzil, katanya. Fa'alaikum ibadallah biddu'a. Ya, doa itu berguna kepada yang telah turun dan yang belum turun. Maka teruslah berdoa. Ya. Wa qad ja'al amru bihi wa tartibul ijabati alaihi. Perintah datang dari Allah, kemudian setelah itu tartibnya, ya, ada ijabahnya. Berarti palazima an yura'iya min haitsul hikmah. Maka dia mesti memelihara doa itu dilihat dari segi hikmahnya. Apa hikmahnya? Dia Allah jadikan sebagai sabab, ya. Allah takdirkan dia sebagai sabab terjadinya sesuatu. Walidah sahabi marfu'in minhu ka rabbana atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Jika orang terus berdoa, ya Allah selamatkan kami dari api neraka, selamatkan, itu berarti Allah perintahkan, berarti sebab ada akibatnya. Ya, orang cari makan, cari makanan, berarti ya, dia akan mendapat takdir untuk makan. Ya, maka kata Nabi, alaikum ibadallahi biddu'a. Berdoalah, ampunkan dosa. Ya. Sebetulnya kalau kita mendengar nasihat daripada mursyid, ya, rohani itu, mereka jarang memberikan doa-doa lain itu. Ini doa naik pangkat, ini doa, ini doa, ini doa, ini doa, gitu. Ya, kalau juga dia punya murid awam, mungkin kalau minta macam-macam itu mungkin bukan ke dia, itu silakan. Ya, saya hanya mengajak orang kepada Allah. Jangankan perkara itu perkara fikih saja, meskipun dia faqih tapi dia mempersilahkan kepada fuqaha. Karena dia adalah artinya ad-dalil ilallah. Gitu. Nah, ketika orang
berikanlah saya husnul khatimah dan ringankanlah, ya, ampunkanlah, selamatkanlah kami dari api neraka dan lain sebagainya. Maknanya, ya, dia sudah melakukan amr sabab, ya, berarti dia akan mendapatkan tartibnya, yaitu al-ijabatu alaih biiznillah. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya, makanya doa itu sebetulnya, doa itu apa ya? Takbir hakiki, ya, yang dikatakan ad-du'a huwal hal, ya, takbiru halih. Itu sebab orang tidak perang tidak apa, tapi doanya Allahumma sattid syamlahum wa parrik jam'ahum. Lah, orang yang di atas meja aja, musuh mana yang dikocar-kacirkan, yang diporak-porandakan. Tapi kalau sudah di tengah-tengah lapangan perang, baru Allahumma syattid syamlahum wa farrik jam'ahum wa baddid. Nah, ini baru ad-du'a huwal hal. Jika tidak, maka itu nafs. Ya, maka itu nafsu. Orang yang selalu yastantiq, dibikin dia mengucapkan doa, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Allah, janganlah engkau bebankan kepada kami sesuatu yang tidak kami mampu. Ya, maka takdirnya apapun yang dibebankan kepada dia, dia mampu. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Kesalahannya selalu tidak ditindak oleh Allah. Ya, itu bunyinya begitu, bukan dia menghafal doa untuk, ya, iktimad kepada doa dan hajat kepada apa yang dia inginkan. Kalau tidak, wah, dia akan ganti doa lagi, akan ganti doa lagi. Lah. Ya. Inda man qala bihi wa huwa du'aul abdal. Ini doanya abdal tuh, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu anna waghfir lana, dari Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, Rabbana wa la tahmil, ya, alaina isran kama hamaltahu ala alladzina min qablina, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fangsurna 'alal qaumil kafirin. Ya. Ya, itulah kenapa dalam hadis itu qadar, ya, qadar, karena katakan qadar itu yang terjadi dalam kehidupan berdasarkan qadha, ya. Ya, artinya kalau dari minal adam ilal wujud itu adalah qadar, ya, minal adam la, iya, qadar itu minal adam ilal wujud, itu qadha, ya, itu hukum Allah yang kulli bi a'yanil mawjudat, ya, di dalam ilmu Allah itu. Baru kemudian turun gitu kepada wujud ini, maka itu dinamakan qadar. Maka dikatakan wal qada'u fil azal wal qadaru lam yazal. Qada'nya secara ajali, qadarnya ya itu juga, lam yazal, tidak berubah. Wa qala radhiyallahu anhu, kaidah 117, istiwa'ul ibadatain bil asli ma'a jawazi tarki ihdahuma lil ukhra syar'an yaqdi bil badaliyah fihima. Fadzikru badalun minad du'a inda i'tiradil istighali bihi anhu wa bil aqs. Atau ad-du'a badalun minadz dzikir. Ada ibadah yang sama asalnya, ya. Di samping itu salah satunya boleh ditinggalkan, boleh baca ini aja atau baca itu aja secara syarak. Maka karena asalnya sama dan boleh kita pilih mana saja, maka berarti hukumnya ini badal. Baca doa maka badal zikir, baca zikir badal doa. Ya. Wa qad sahha. Nah, ini seolah-olah di sini, ya, hatta ulama sufi pun berbeda pendapat. Halid du'ai afdal amiz zikir. Apakah yang afdal ini doa atau zikir? Ya, zikir mujarrad, zikirnya zikir mujarrad. Karena kalau zikirnya ada permintaan, itu doa namanya.
Ya, tetapi kalau muji saja, itu adalah zikir mujarrad. Nah, ulama sufi kebanyakan mentarjih zikir mujarrad. Ya. Dalilnya itu, man saghalahu zikri an mas'alati a'taituhu afdhala ma u'tis as-sa'ilin. Ya. Banyak artinya orang-orang sufi seperti tidak berdoa. Karena ingatnya itu yang murni itu, ya, itulah kesibukan itu yang membuat Allah memberi. Ya. Seperti anak lah, anak dikit-dikit minta, memang orang tua untuk diminta. Tapi kalau anak itu tidak meminta, maka ketika orang tua memberi lebih banyak daripada yang diminta, daripada keperluannya. Nah, orang sufi lebih mentarjih adalah az-zikru al-mujarrad, meskipun ibadah dua ini istiwa fil asal. Maka boleh kita ini, boleh kita itu, maka badal. Ya. Itu sebab orang sufi punya qasidah. Qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari. Qad kafani ilmu rabbi. Yani yakfi ana a'lam, ya, anna Allah ya'lamu ma fi nafsi, ma fi ihtiyaji. Maka kemudian aku hanya berzikir kepadamu daripada aku meminta. Itu qad kafani ilmu rabbi. Ini orang, sebagianlah saudara kita, wah, udah kayak mandra aja, sombong amat katanya. Pakai kagak doa lah. Ya, man saghalahu dzikri a'adzkuru hajati am qad kafani hayauk. Itu. Apakah aku sebut keperluanku atau maluku kepadamu cukup karena engkau tahu gitu. Kita kan memohon sesuatu kan yang Allah tahu. Bahkan ketika dibikinnya kita idtirar itu karena Allah ingin mengabulkan, ingin memberikan sesuatu. Itu hanya apa? Indikasi, signal. Ya. Dibikin perlu tuh. Padahal Allah, ya, mau memberi. Man saghalahu dzikri an mas'alati ataituhu afdhala ma utiya lis-sa'ilin. Kalau di sini fazaharat afdhaliyatu dzikri fi hadhil halah. Li'annahu ish khaliyun anil khadzi ma'tiradi. Ya. Di sini nih orang-orang sufi melihat mentarjih, ya, afdal zikir mujarrad itu dalam keadaan ini. Kenapa? Zikir itu khaliyun anil khaz. Kosong betul daripada keinginan nafsu. Ya. Di samping dia i'tirad. Apalagi dia i'tirad gitu. Wa ta'rid indal khuluwi min dawaihima atam. Artinya ma''itirad, artinya izharun maksudnya. Ya, izharul ibtiqar. Gitu. Ketika tidak ada keinginan dia ta'rid gitu. Itu lebih atam. Nah, maka di sini orang sufi mengatakan, ketika kamu pengen banget, lebih baik jangan bicara. Karena nanti kamu salah bicaranya. Artinya lebih baik jangan berdoa. Karena kamu salah berdoanya nanti. Adabnya, ya Allah, saya kok perlu banget ya Allah. Tolong ya Allah. Kalau enggak bagaimana saya nanti terhina rasanya ya Allah. Kok saya begini aja ya Allah. Lalalala. Kan tuh kalau diucapkan tuh. Ya. Lijam'ihi baina samtis samit wa nutkin natiq. Kalau juga kita mengucapkan tapi tetap khaznya itu kita buang. Nah, maka dari adab ini, dari penjelasan ini ada dua adab. Jika kita mempunyai keinginan, kalau Allah tidak kabulkan, kita tidak mampu memikulnya. Artinya tidak kabulkan apa yang kita inginkan. Kita merasa bahwa ini kita perlu banget. Atau ini musibah berat banget. Tolong angkat musibah ini. Tolong penuhi keinginan ini atau apalah. Dan kita ini kalau Allah tidak kabulkan, memang kita tidak mampu. Maka dalam kondisi begini, adabnya menurut mereka, orang sufi mengatakan, lebih baik zikir mujarrad. Ya. Jangan ucapkan ihtiyajat itu. Tapi kalau memang kita khaz udah khali,
khali dari anil haz itu. Terserah. Silahkan ucapkan doa. Karena itu lebih atam. Wa ta'rid indal khulu, memaparkan doa ketika khulu. Min dawaihima, maka atam. Kenapa? Karena terhimpun di situ baina samtis samit wa nutkin natiq. Wa tahqiq innal afdala fi kulli mahalin ma waqaf. Tetapi yang lebih afdal mana dulu tergantung situasinya. Apakah doa lebih afdal atau zikir lebih afdal? Itu ya fi kulli mahalin ma waqa'a fihi. Idzil kullu, karena semuanya doa dan zikir waqa'al li anbiya'illahi ta'ala alaihi salam. Terjadi pada nabi-nabi semua. Nah, itu memang jadi pembahasan orang ikhtilaf orang sufi ya. Halid doa afdal am zikril mujarrad. Ada sebagian memang orang sufi rajjaha az-zikr al-mujarrad. Qad kafani ilmu rabbi. Dalilnya man saghalahu dzikri an musa'alati a'taituhu afdala ma u'ti as-sa'ilin. Ma u'ti as-sa'ilin. Ya. Ada yang mentarjihkan doa karena ud'uni astajib lakum, ayo berdoa. Namun ada adabnya. Ta'rid indal khulu, itu atam wa ajma' bayna samtis samit wa nutkin natiq. Ya. Doa umukul ibadah, doa. Namun tahqiqnya anal afdal fi kulli mahallin ma waqa'a fihi. Ya, tergantung tempatnya yang terjadi di situ. Idzil kullu waqa'a, tetapi adabnya sama. Doa juga tetap tadi kan ya, izharul ibtiqar, itu adabnya sama begitu. Bukan memberitahu. Artinya kalau kita pahami secara bebas ya, kita ini tidak sepenuh hari, sepenuh setiap saat berdoa. Terkadang berdoa, terkadang berzikir. Karena kalau doa diijabah, kalau zikir diberi lebih daripada yang diminta. Jika orang tahu adabnya. Bahwal karimu fil halain. Allah karim orang kepada orang yang berdoa. Dan ya, sehingga ada ungkapan begini. Ada syair ya, Allahu yaghdab in tarakta su'alahu, katanya. Allah marah kalau tidak diminta. Makanya minta tuh menunjukkan bahwa izhar, mohon kepada Allah, bukannya menyuruh ya. Bukannya menyuruh. Karena orang sufi yang mentarjih doa itu dalam kondisi tertentu. Karena doa itu ada kata-kata ya Allah if'al. Luar biasa tuh. Tetapi manusia ketika diminta yaghdab. Ya. Wallahu alam. Wa qala radhiyallahu anhu. Ya, yang terakhir. Itu yang tadi wahum piha ala abdalil ahwal. Tergantung keadaannya dia itu abdal di situ. Kaidah yang keempat ini ya. Kaidah 118. I'ta'ul hukmi fil umum la yaqdi bi jarayanihi lil khususi. Fahtija fil khasi li dalilin yakhussuhu hatta yatakhassasa bihi. Wa min dzalika al-jahru bidzikri wad du'a wal jam'u fihi ma walahuma. Ya. Memberikan hukum kepada umum, memberikan hukum, artinya menghukumkan kepada perkara umum. Itu layak dibijarayani lil khusus. Itu tidak berlaku untuk khusus. Nah, untuk khusus perlu kepada dalil yang mengkhususkannya. Fahtija fil khas li dalilin yakhussuhu hatta yatakhassas bihi. Sehingga menjadi khusus. Wa min dalika, oleh karena itu, al-jahru bidzikri wad du'a. Ini salah satu contoh daripada kasus ini. Kita zikir keras, doa keras, satu. Kedua, jama'. Zikir jamaah. Ya. Keras dan jamaah. Dalam zikir dan berdoa ini, apa hukumnya? Ya. Taib kita lihat dalilnya dulu. Fa'ammad zikru, zikir pada daliluhu apa? In zakarani fi mala'in zakartuhu fi mala'in khairin minhu. In zakarani fi mala'in, jika dia mengingatku di tengah ramai orang, berarti ini zikir jamaah. Maka berarti ada konsekuensi jahar. Ya, kemudian dalil juga wa min adillatihi kadzikrikum aba'akum
au asadda dzikra. Ya, seperti kamu mengingat Allah itu adalah seperti kamu mengingat Allah seperti mengingat orang tua kamu atau lebih dari itu. Ini dalil. Dan waqala Ibn Abbas radhiyallahu anhu, "Ma kuntu a'rifu insirafan nasi." Ini jamaahnya, ini tadi zikirnya. Ini zikir jamaahnya. Tidaklah aku mengenal insirafan nasi minas shalah, bahwasanya orang sudah keluar ya daripada salat, sudah budal. Ya, ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di zaman Nabi illa bidzikir. Apabila bukan budal, sudah selesai salat maksudnya. Aku tahu bahwa salat itu sudah selesai dengan apa? Dengan zikir. Kalau ada zikir berarti sudah selesai. Berarti itu kan jahar. Nabi berzikir dan berdoa, itu jahar. Ya, dan sekaligus berjamaah. Itu jahar. Ya. Nah, maka atau jamaah lah katakan di situ. Itu jamaah lah. Ma kuntu arifu insirafan nasi minas shalah ya ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa bidzikr. Nah, itu kan jamaah karena orang banyak bareng, jamaah dan jahar. Taib. Jahar juga fi dzikril Id. Ya, lihat orang salat itu Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil ham. Itu jahar. Wa fi adbaris shalah, setelah salat tadi seperti dikatakan oleh Sidna Abu Abbas. Wa bi thugur, orang di tengah perbatasan, di perbatasan negara, selalu dia berzikir tuh agar orang tahu di sana bahwa ini batasnya Islam. Itu juga wa fil asfar, di dalam perjalanan. Allah illallah 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 ya. Atau berqasidah dan lain sebagainya. Hatta qala alaihi salatu wassalam, irba'u ala anfusikum fa innakum la tad'una asamma wala ghaiba. Sampai Nabi mengatakan tamahalu, yani pelan-pelan karena kekencengan. Ya, kamu kan tidak berdoa kepada orang asam, tuli ya, dan bukan kepada yang tuli dan kepada yang gaib. Pelan. Arti irba'u ini kan tamahalu. Ya. Artinya itu ada jahar itu. Wa qad jahara alaihi salatu wasallam bi adzkarin wa adiyatin fi mawatin jamma. Banyak di tempat-tempat tertentu Nabi mengeraskan suaranya. Wa kadza salaf, begitu juga salaf. Wa sahha qauluhu jawaban li ahlil khandaq. Jadi orang enggak boleh mengatakan enggak boleh keras, ini dalilnya. Itu kan baru dapat dalil satu terus. Ya, tapi tidak melihat secara keseluruhan bahwa di mana keras, di mana tidak keras. Ya. Dan berjamaah atau tidak berjamaah. Wa sahha qauluhu jawaban li ahlil khandaq. Ya, dan perkataan Nabi ketika menjawab kepada ahli khandaq, perang dalam perang Khandaq itu, Allahumma la khaira illa khairul akhirah faghfir lil ansari wal muhajirah. Ini kan Nabi ucapkan dengan jahar gitu di hadapan orang. Artinya di sini kita melihat dalil itu kan, dalil zikir itu ya, dalil zikir itu in dzakarna fi mala in dzakartu, atau kadzikrim abaakum, atau setelah salat, atau tadi semua itu ya, kullu hadhihi dalatun ala al-jahri wal jam', adanya dalil jahar dan jamaah. Lakin fi qadaya khasah yakunu wujuduha mustanadan la dalila. Namun dalam qadiyah khusus, wujudnya dalil itu sebagai sandaran. Misalnya kita bikin zikir majelis taklim tuh, zikir. Apakah dalilnya yang tadi kita sebutkan? Itu mustanad. Kenapa? Karena mungkin dalil-dalil di atas itu ada lihtimali qasriha ala ma waqa'at fihi. Itu mungkin hanya hanya khusus, hanya qasriha, lihtimali qasriha, dalil itu mengandung makna bahwa itu adalah khusus ala ma waqa'at fihi, apa yang terjadi di situ. Ya. Wa kauniha maqsudatan li ghairiha la li dzatiha. Atau dalil itu punya maksud lain, bukan keras, bukan li dzatiha, bukan zat. Dalil itu artinya
Ini dalilnya keras, dalilnya jamaah. Begitu. Mungkin bukan gitu. Karena itu diucapkan dalam momen-momen tertentu, keras dan berjamaah. Maka ketika kita melakukan bentuk lain, maka sandarannya ke situ. Tapi itu bukan dalilnya. Kalau untuk mendapat dalilnya, palazima tamhidu aslin akhar. Kalau kita punya masalah lain melakukannya, berarti kita mesti punya dalil lain lagi secara khusus. Al-muhim bahwa agama menyuruh kita berdoa dan berselawat kepada Rasulullah SAW. Ini mutlak. Jika mutlak, berarti zamannya, makannya, orangnya, dan keadaannya itu pun mutlak. Dan perkara ini elastis, ya, sangat fleksibel. Katakan, ya. Contoh misalnya hadis tadi yang di atas itu. In zakarani fi mala'in zakartuhu fi mala'in khairin minhu. Atau ada Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu dzkuru, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabihu bukratan wa asila. Ini kan umum, ya. Ini umum. Ya. Atau juga wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghad. Ini kan disuruh menyabari, ya bersama orang yang berdoa kepada berdoa kepada Tuhan, ya, siang dan malam. Atau hadis tadi, apa itu hadisnya tadi? In zakarani fi mala'in zakartuhu fi mala'in ukhra. Ada lagi wa anna ma'ahu idza zakarani. Ada lagi itu. In idza zakarani ana ma'ahu idza zakarani. Saya bersamanya ketika dia mengingatku. Fa in zakarani fi nafsih zakartuhu fi nafsi. Terus itu. Ya. Awalnya itu, ya. Kemudian sampai ke hadis in zakarani fi mala'in zakartuhu fi mala'in ukhra. Fi mala'in khairin minhum. Ini dalil bolehnya jahar. Ya. Artinya perintah itu umum, maka umum itu berarti tidak ditentukan tempatnya. Tidak ditentukan tempatnya. Maksud daripada Sidi Zarruq itu adalah mustanad, bukan semata dalil, artinya perbuatannya disandarkan ke situ. Kias ke situ. Itu bukan dalil ini ketika keras. Ada, kalau dilihat lafalnya memang umum, dan terus dalam pembahasan fikihnya, jika umum itu ya luas, sehingga seperti dikatakan di atasnya ta'al hukum fil umum layak di bijarayani lil khusus. Ya, kalau ada takyid, maka mesti ada dalil lain. Untuk apa? Orang zikir jamaah, orang sufi itu betul-betul li ajli tarbiyah, li ajal. Nah, ini ada dalil lain yang jamaahnya disandarkan bahwa ada jamaah di Nabi, dikeraskan bahwa ada keras di Nabi, tetapi ada dalil lain bahwa ini tujuannya adalah untuk jam'ul himmah atau indibat atau dan lain sebagainya. Ya, karena kalau tidak ada, ya maka bisa ya lama-lama membawa ke bid'ah, itu maksudnya. Allahumma sholli ala sayyidina. Artinya dari pemahaman yang tersebut bahwa zikir jamaah masyru' bil masjid atau ghairu masjid. Nah, yang membid'ahkannya itu bid'ah, naun minal bid'ah. Kenapa? Karena dia tadyiqun lima wasa'ahu asy-syar'u syarif. Karena dia menyempitkan yang diperluas oleh syariat. Maksud Imam Zarruq mengatakan
ini adalah mustanad, la dalil, artinya ketika kita melakukan zikir-zikir sandarannya itu, tapi mesti ada dalil lain yang kita lakukan dalam menggunakan istinad ini. Untuk apa? Jika tidak, jika untuk dunia, untuk jah, untuk istimalatu du'afa, untuk ya ila akhirih, maka sama aja dia melakukan tidak ada dalil. Itu sama kita kaitkan. Saya sering artinya mengkritik ya. Maulid ini terlalu banyak. Ya, sampai ampar-amparan lah maulid ini. Mungkin gak ada di negara di dunia ini seperti Indonesia. Ya, betul-betul ardun mubarak katakan. Kalau musim maulid, Allahu Akbar. Ya, playgroup bikin maulid tuh. Dari playgroup, TK, ya, Tadika itu. Sekolah rendah, sekolah menengah, sekolah atas. Ya, sampai presiden maulid tuh. Belum ibu-ibu majlis taklim, belum bapak-bapak. Ya, taib, apa dalilnya? Ya, seperti haul. Haul itu kan tidak ada dalilnya, tapi ada sandarannya. Ya, sandarannya ke maulid. Maulid juga tidak ada dalilnya, tapi ada sandarannya. Namun mesti ada dalil lain, tujuannya apa? Untuk menjatuhkan suara umat Islam seperti Sidi Salahuddin Al-Ayyubi Al-Malik Muzaffar. Dia membuat maulid dibuka secara publik, rupanya adalah untuk menyatukan suara umat Islam dalam melawan salibis, ya, dalam salibisme. Sekarang apa ya, orang melakukan zikir-zikir jamaah, ya, wallahu a'lam. Namun bagaimanapun tetap hukumnya adalah apa semua itu jahar dan jamaah itu masyru' bil masjid atau ghairu masjid, maka man badda'ahu bil haqiqah huwa naun minal bid'ah, karena dia mempersempit apa yang diperluas oleh syariat Islam. Naqif huna walhamdulillahi al-Fatihah.